Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mary Sayun Salsabila, guru dari SD Ihsan Nurul Fikri. Pada video kali ini, saya akan memberikan beberapa tips atau hal-hal yang dapat kita pelajari tentang bagaimana menghadapi anak hiperaktif di dalam kelas. Pertama-tama pastinya kita sebagai guru banyak sekali tantangan dalam menghadapi peserta didik. Terutama yang sangat menguras emosi dan pikiran itu adalah dengan adanya peserta didik yang hiperaktif dalam kelas. Menurut ahli psikologi, hiperaktif ini adalah suatu gangguan yang harus segera diatasi. Gangguan ini ditandai dengan perilaku anak yang agresif, sering mudah tantrum, sering mencari perhatian orang lain, atau bahkan sampai tidak dapat tenang di dalam kelas dan susah untuk memusatkan perhatian. Nah, tapi banyak juga nih orang tua yang berpikir kalau anak yang banyak bergerak itu adalah anak yang hiperaktif. Nah, padahal bisa jadi anak yang lebih banyak gerak atau lebih vokal dalam kelas itu adalah anak yang aktif. Mereka anak-anak yang mempunyai energi berlebih sehingga terlihat lebih menonjol di dalam kelas. Nah, sebagai guru, pastinya sebelum kita melabeli anak-anak yang hiperaktif, kita harus mengetahui dulu beberapa perbedaan antara anak aktif dan hiperaktif. Nah, berikut adalah perbedaan-perbedaan. Perbedaan yang pertama antara anak aktif dan hiperaktif yang dapat kita lihat adalah dari respon mereka ketika mendapatkan tugas. Saat guru memberikan tugas, anak aktif lebih cenderung dapat fokus meskipun tidak sepanjang waktu belajar. Sedangkan untuk anak hiperaktif, mereka akan lebih sulit berkonsentrasi meskipun hanya sebentar. Dan ciri yang dapat dilihat adalah sikap marah yang berlebihan ketika mereka tidak dapat menyelesaikan tugas. Hal kedua yang dapat kita lihat untuk mengetahui perbedaan anak aktif dan hiperaktif adalah sikap yang menonjol ketika bersama teman. Anak aktif mampu menunjukkan rasa simpati dan empati kepada sesama. Senakal apapun mereka, rasa peduli masih bisa dirasakan. Berbeda bagi anak yang hiperaktif, mereka cenderung sulit bersosialisasi. Sifat agresif, temperamen, dan mudah memberontak adalah salah satu penyebabnya. Oleh karena itu, anak hiperaktif sulit berempati, malahan akan sering membuat kerusakan. Dan yang ketiga adalah kondisi anak saat lelah. Pada kategori ini, siswa yang aktif merasa lelah setelah melakukan banyak pergerakan. Dia membutuhkan istirahat meskipun sangat aktif melakukan banyak hal. Namun, siswa yang hiperaktif menunjukkan kondisi sebaliknya. Ia tidak mengenal lelah, selalu saja berbuat sesuatu, bahkan kegiatan yang tidak bermanfaat. Contohnya adalah memukul meja, mengangkat kedua tangan, geleng-geleng kepala, memasukkan dan mengeluarkan barang, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana sih cara menghadapi anak hiperaktif? Berikut saya akan menjelaskan sedikit cara bagaimana untuk menghadapi anak-anak hiperaktif. Yang pertama adalah mencari tahu penyebab dari anak yang hiperaktif itu. Nah, hal pertama yang harus kita lakukan adalah menyelidiki faktor penyebabnya. Setiap anak hiperaktif itu memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Bisa jadi karena didikan orang tuanya yang terlalu kasar, broken home, atau ya hal-hal lain semacamnya. Jika kita sudah mengetahui pemicunya, kita dapat mengatasi anak hiperaktif ini dengan lebih terarah dan tepat sasaran. Yang kedua adalah memberikan sentuhan yang menenangkan. Nah, pada saat anak hiperaktif melakukan sesuatu hal yang berbahaya atau misalnya membuat kegaduhan, kita tidak boleh langsung menghukumnya. Pertama-tama coba terlebih dahulu kita harus memberikan sentuhan. Contohnya kayak seperti memegang pundak atau mengelus punggungnya sambil memberikan tatapan peduli kepada mereka, dan lalu kita dapat menuntun mereka untuk mengambil nafas panjang, lalu membisikkan kalimat penenang di telinganya. Nah, sebelum itu kita juga harus mempunyai sikap tenang terlebih dahulu, karena kunci dari menenangkan anak hiperaktif adalah kita sendiri pun harus memiliki rasa sabar dan rasa tenang terlebih dahulu. Nah, yang ketiga adalah melakukan pendekatan. Tunjukkan bahwa kita tidak memperlakukan mereka itu secara berbeda.
Nah, semakin bagus kita memberikan pengertian kepada siswa lain mengenai psikologis anak yang hiperaktif. Nah, dengan begitu semua siswa pun akan memberikan perhatian yang sama kepada siswa tersebut dan jadi tidak ada pembedaan-pembedaan di dalam kelas. Yang keempat adalah memberi tugas secara khusus. Pada umumnya, anak berkebutuhan khusus jenis ini sangat sulit memahami sesuatu secara cepat. Nah, mereka cenderung mudah marah ketika mereka tidak mampu memahami hal yang kita berikan. Nah, bagaimana sih caranya? Seperti tadi kan saya sudah bilang kita tidak boleh membeda-bedakan. Nah, tujuan ini itu bukan untuk membeda-bedakan, tapi lebih untuk memperlakukan mereka dengan layak, sehingga mereka tidak merasa kesulitan untuk menyelesaikan tugas yang kita berikan. Jadi mereka tetap merasa kalau mereka itu dipedulikan dengan memberikan tugas-tugas yang mereka mampu. Nah, yang kelima adalah memberikan tanggung jawab. Nah, tips bagian ini sebenarnya agak beresiko sih buat kita. Kita tuh harus siap akan konsekuensi yang kemungkinan bisa terjadi. Nah, jika ada siswa hiperaktif di kelas, berilah dia sebuah tanggung jawab seperti menjadi ketua kelas. Contoh lain, sebagai pemimpin di saat ada kegiatan upacara atau ada kegiatan di luar sekolah. Nah, dengan dengan memberikan tanggung jawab ini, anak yang tidak kenal lelah ini akan mengontrol energinya dan ia pun jadi belajar jiwa kepemimpinan sejak dini. Nah, yang keenam adalah konsisten pada ucapan dan janji. Anak hiperaktif paling tidak bisa menerima kebohongan. Sekali kita berjanji, itu harus ditepati. Terkait peraturan di kelas juga kita harus konsisten. Dalam pemberian tugas harus sesuai dengan apa yang akan dibicarakan, apalagi dengan memberikan tugas khusus padanya. Nah, emosinya yang labil ini membuat dia sangat mudah marah. Jadi kita harus berhati-hati dalam mengucapkan janji atau perkataan yang sekiranya tuh dapat membuat dia meluapkan emosinya ketika kita tidak bisa menepatinya. Yang ketujuh adalah bersikap tegas. Tidak lantas harus marah, namun bersikap tegas pada siswa hiperaktif ini sangat dibutuhkan, terutama saat dia melakukan kesalahan. Hukuman tetap berlaku meskipun ia adalah anak yang berkebutuhan khusus. Ketegasan juga akan berdampak pada siswa lain. Mereka menjadi disiplin dan patuh pada peraturan di sekolah. Lakukan pendampingan yang lebih ketat ketika siswa hiperaktif menjalankan sanksi atau pelanggaran yang fatal. Komunikasikan dengan wali murid untuk mendiskusikan dan mencari solusi bersama. Dan yang terakhir adalah yang ke-8, mengarahkan pada kegiatan produktif. Pergerakan siswa yang super aktif di mana mengalami ketidaknormalan pada fungsi otaknya ini jangan hanya difokuskan pada sisi negatif. Sebagaimana anak-anak normal, ia juga punya keistimewaan. Pasti ada bakat terpendam yang ia miliki. Cari tahu skill tersebut lalu arahkan keaktifannya yang berlebihan pada hal yang ia sukai. Aktivitas tidak penting yang biasanya dilakukan siswa hiperaktif bisa menjadi lebih produktif. Guru yang menangani di kelas harus menjadi perantara dalam menyalurkan bakat tersebut. Nah, berada di antara siswa yang berkebutuhan khusus memang sangat menguji kesabaran. Guru dituntut untuk lebih cekatan dan cerdas dalam mengayomi kekurangannya. Nah, tadi adalah 8 tips yang saya bisa bagikan, dan 8 tips tadi ini hanya langkah dasar yang sebaiknya dilakukan oleh guru yang tidak punya latar belakang ilmu psikologi. Ketika salah satu siswa hiperaktif Anda tidak dapat ditangani sendiri dengan cara di atas, segera minta bantuan pihak yang lebih ahli. Terima kasih telah menonton video inspirasi dari saya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan untuk membantu guru-guru semua yang mempunyai siswa hiperaktif dalam kelas. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.